Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pejuang skripsi? Pada video kali ini ketemu lagi dengan Uda Mamat. Jadi pada video kali ini kita akan memfokuskan membahas tentang regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi SPSS versi 23. Sebelum kita masuk pada pengolahan datanya, di sini kita harus memahami terlebih dahulu perbedaan antara regresi linear sederhana dengan regresi linear berganda. Jadi kalau menurut Imam Ghazali, regresi linear sederhana itu hanya menggunakan satu variabel independen ya, atau satu variabel bebas. Jadi kalau regresi linear sederhana itu digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel independen atau satu variabel X atau satu variabel bebas terhadap satu variabel dependen atau variabel Y atau variabel terikat. Sedangkan regresi linear berganda itu digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Jadi kalau kita lihat kerangka berpikirnya di sini adalah kalau pada regresi linear sederhana itu hanya menggunakan satu variabel X atau satu variabel independen, sedangkan regresi linear berganda menggunakan dua atau lebih variabel X atau variabel independen. Itu yang menjadikan perbedaan antara regresi linear sederhana dengan regresi linear berganda. Kemudian di sini judul penelitian yang akan kita analisis adalah yaitu pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan dengan jumlah sampel 71. Di sini variabel bebas yang kita gunakan adalah harga dan variabel terikat yang kita gunakan di sini adalah kepuasan pelanggan. Oke, kita masuk kepada bagannya. Ini adalah bagan untuk menguji regresi linear sederhana. Jadi kalau kita menggunakan kuesioner, di sini kita mulainya dengan menginput data terlebih dahulu ke dalam SPSS. Di sini kalau kita menggunakan kuesioner, kita wajib terlebih dahulu menguji valid dan reliabelnya sebuah kuesioner tersebut. Jadi kalau kuesionernya sudah valid dan reliabel, barulah kita bisa masuk ke tahap berikutnya. Sedangkan untuk uji asumsi klasiknya, jadi kalau kuesionernya sudah valid dan reliabel, maka kita masuk pada uji asumsi klasik. Di uji asumsi klasiknya adalah uji prasyarat untuk melakukan uji regresi linear sederhana. Di uji asumsi klasiknya ada dua, yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Jadi kalau datanya udah normal, udah linear, maka barulah kita bisa masuk pada uji regresi linear sederhana. Setelah kita melakukan uji regresi linear sederhana, maka nanti kita akan melaksanakan yang namanya uji hipotesis ya. Uji hipotesis yang kita gunakan di sini ada tiga. Koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan uji T parsial. Jadi ini adalah bagan lengkap untuk analisis regresi linear sederhana. Oke. Di sini kita akan menginput terlebih dahulu, kita akan menginput datanya ke dalam SPSS. Ini adalah data yang sudah kita sediakan. Datanya di sini kita untuk setiap variabelnya ada 6 pernyataan. Harga ada 6 pernyataan, sedangkan kepuasan pelanggan ada 6 pernyataan juga. Di sini kita akan input ke dalam SPSS. Caranya adalah di SPSS ini ada dua jendela ya, ada dua tampilan atau jendela di sini. Kita ada dua jendela yang disediakan. Ada data view, ada variable view. Untuk variable view ini untuk menginput identitas dari setiap variabel yang akan kita analisis. Sedangkan data view ini digunakan nanti untuk menginput data penelitian yang akan kita analisis. Oke. Yang pertama kita akan menginput identitasnya terlebih dahulu. Apa identitasnya? Ini identitasnya akan kita input. Harga itu akan kita input ya, X1, X2 sampai jumlah X. Sedangkan Y1, Y2 sampai jumlah Y ini yang akan kita input nanti di SPSS-nya. Caranya supaya nggak lama-lama, kita copy aja. Ini kita ubah posisinya. Ini yang kita copy ke SPSS-nya. Ctrl C, kita pastikan di SPSS-nya.
Karena data kita di sini nggak ada yang desimal, kita nolkan desimalnya, 0. Kemudian supaya hasil analisis kita nanti jelas, jumlah X ini harus kita definisikan atau kita perjelas pernyataannya. Jumlah X ini adalah harga tadi ya. X-nya harga. Ini X. Sedangkan jumlah Y ini tadi kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan. Ini Y. Setelah itu, nanti di data view akan kelihatan ya identitasnya setelah kita input tadi. Di sini maka kita akan menginput data penelitiannya. Kita copy saja. Ini kita copy semuanya. 71 sampelnya. Ini kita pastikan. Oke. Ini setelah kita pastikan data penelitiannya, kita pastikan ini 71 ya. Data penelitian kita ada 71. Oke, kita analisis terlebih dahulu. Untuk pertama, kita lakukan yang namanya uji validitas ya. Ini kita pastikan dulu kuesionernya valid dan reliable. Oke, kita pastikan. Untuk uji validitas, ini langkah-langkahnya. Ini uji validitas ini digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Jadi kalau kuesioner itu valid katanya di sini, maka dia akan mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesionernya. Langkahnya ini bisa teman-teman lihat di sini. Oke, kita lakukan analisis, correlate, bivariate. Jadi nanti teman-teman pindahkan X1 setiap pernyataan dan jumlah variabelnya ke kotak sebelah. Ini kita pindahkan. Kemudian kita okekan. Jangan lupa dicentang persennya. Oke. Ini adalah hasil uji validitas untuk variabel harga. Kemudian untuk variabel kepuasan pelanggan kita coba lagi. Correlate, bivariate. Ini kita reset. Y1 kita pindahkan ke sebelah. Ini adalah hasil uji validitas untuk kepuasan pelanggan. Ini kita pindahkan ke PowerPoint-nya. Coba teman-teman perhatikan di sini untuk dasar pengambilan keputusannya adalah ini. Kita di sini akan membutuhkan nanti, yaitu dasar pengambilan keputusannya adalah bila R hitung besar dari R tabel, berarti di sini kita butuh yang namanya R hitung dan R tabel ya. Untuk R hitungnya itu kita dapatkan dari hasil analisis SPSS tadi. Oke, kita cocokkan ya hasilnya. Misalnya untuk harga ini. Di sini yang kita ambil adalah nilai persen correlation-nya. Ini persen correlation X1, persen correlation X2, persen correlation X3 itu yang akan kita ambil. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, yang R hitung untuk butir pertanyaan pertama adalah 0,160 ini ya. Yang kedua 0,631 ini 0,631. Nanti untuk harga untuk pertanyaan X6-nya atau pertanyaan ke-6 adalah 0,714 ini dia, 0,714 itu ya. Dan untuk harga untuk kepuasan pelanggan coba kita cek juga. Kepuasan pelanggan ini untuk Y1-nya atau butir pertanyaan pertamanya 0,494 ini. Kemudian untuk butir pertanyaan ke-6 0,787. Ini dia nilainya ketika kita pindahkan ke tabel. Kemudian untuk nilai R tabelnya dari mana kita peroleh? Kita lihat ini nilai tabel R ya. Di sini dijelaskan untuk mencari nilai R tabel itu adalah ini caranya. R tabel rumusnya adalah DF sama dengan N kurang 2. Jadi kita DF N kurang 2 nya adalah N kita 71 ya.
Ini 71 kurang 2, 69. Kita dapatkan 69 di sini. Dengan alfanya 5%. Berarti nanti DF-nya 69 dan alfanya adalah 5%. Oke, kita cek di sini. Ini nilainya. Ini DF-nya ya, 69 dan ini alfanya 5% dengan uji dua arah kita gunakan. Oke, kita cari pertemuan 69 dengan 0,05. Dapatnya ini ya, ini hasilnya. Pertemuan 69 ini dengan 0,05 atau 5%. Jadi kita dapatkan nilai tabelnya 0,2335. Oke. Kita cek lagi PPT-nya. Ini ya, 0,2335. Kemudian kita bandingkan R hitung dengan R tabel. Jadi di sini bisa kita simpulkan nanti, ternyata R hitung ini untuk semua pernyataan kita itu jauh lebih besar daripada R tabel. Maka keterangannya di sini adalah valid. Berarti 6 pernyataan untuk harga dan 6 pernyataan untuk kepuasan pelanggan semuanya valid. Kemudian setelah kita lakukan uji validitas di sini sudah selesai, maka di sini kita lakukan uji reliabilitas. Oke, kita lakukan uji reliabilitas. Oh ya, nanti kalau ada pernyataan yang tidak valid, maka solusi yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita harus memperbaiki pernyataannya atau pertanyaannya. Mungkin ada kalimat pertanyaan atau pernyataan yang ambigu, sehingga responden itu merasa bingung ketika membaca atau memahami pernyataan yang kita berikan, sehingga mereka salah dalam memberikan penilaian terhadap kuesioner yang kita berikan. Kemudian solusi yang kedua adalah ganti pertanyaan dengan pertanyaan yang baru. Kemudian kalau nggak sempat, buang pertanyaan itu yang tidak valid. Oke, jadi pertanyaan tidak valid bisa kita buang. Kemudian untuk uji reliabilitas, ini uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini dilakukan untuk mengukur apakah sebuah kuesioner itu konsisten atau tidak. Maksudnya konsistennya adalah jika si A menjawab benar, maka si B juga menjawab benar dan si C juga menjawab benar, maka itu konsisten. Dan misal yang lainnya, jika si A menjawab salah, si B menjawab salah, si C menjawab salah, maka itu konsisten namanya karena jawabannya sama. Tapi kalau si A menjawab benar, si B menjawab benar, kemudian si C menjawab salah, si D menjawab salah, itu nggak konsisten namanya. Jadi dia nggak reliable. Langkah-langkahnya di sini bisa teman-teman cek, perhatikan. Oke, coba kita analisis untuk uji reliabilitas dari data yang kita punya. Analisis scale reliability. Caranya di sini adalah yang kita pindahkan ke kotak sebelahnya adalah hanya pernyataannya. Ini X1, X2 kita pindahkan ke sebelah. Sedangkan jumlahnya tidak usah kita pindahkan. Ya. Kemudian kita pastikan alfanya tercentang. Dan kita pastikan juga di sini kita pilih statistik. Kemudian kita centang scale if item delete. Ini setelah kita centang, continue dan oke kan. Jadi hasilnya di sini adalah ini ya. Ini yang kita butuhkan nilainya. Kalau kita bandingkan dengan hasil yang kita buat di PPT, coba perhatikan di sini. Yang kita dapatkan di sini adalah 0,749. Jadi kalau 0,749 ini apakah dia itu reliable atau tidak? Karena 0,749 ini lebih besar daripada 0,60, maka dia dikatakan reliable ya. Oke. Kalau untuk kepuasan pelanggan kita perolehlah 0,785, ini juga besar dari 0,60, maka dia dikatakan juga reliable atau konsisten. Setelah itu, maka dari bagian yang kita punya tadi, setelah kita pastikan kuesionernya valid dan reliable, maka nanti barulah kita bisa melakukan uji asumsi klasik atau uji prasyarat namanya. Uji prasyarat yang kita gunakan di sini uji normalitas dan uji linearitas. Oke, kita cek di sini uji normalitasnya. Ini ya.
Menurut Ghazali itu uji asumsi klasik merupakan tahap awal yang digunakan sebelum analisis regresi linear sederhana. Itu dilakukan untuk memberikan kepastian agar koefisien regresi tidak bias serta konsisten dan memiliki ketepatan dalam estimasinya. Oke, untuk uji normalitas di sini, ini langkah-langkahnya dan ini definisinya. Jadi uji normalitas itu dilakukan untuk memastikan bahwa variabel independen dan variabel dependen yang kita miliki itu berdistribusi normal atau tidak ya. Ini adalah langkah-langkahnya. Oke, coba kita lakukan analisis dengan SPSS. Analisis langkahnya ya. Regression linear. Pindahkan harga ke kotak independen. Kepuasan pelanggan ke kotak dependen. Kita klik save. Jangan lupa dicentang angka dari Z-nya. Continue. Kemudian di OK-kan. Kita nggak butuh hasil yang ini. Kita butuh hasilnya yang data baru. Nah, jadi nanti data barunya akan keluar. Ini nilai residual yang baru antara variabel independen dengan variabel dependennya. Ini untuk langkah berikutnya. Analisis. Non-parametric test. Kemudian kita ambil legasi dialog. Ambil ini bahan sampel KS. Yang kita analisis di sini adalah nilai residualnya tadi yang antara di Z nih. Ini pindahkan ke kotak sebelahnya. Jangan lupa dicentang normal. Kemudian di OK-kan. Ini adalah hasil yang akan kita analisis atau yang akan kita simpulkan. Yang kita peroleh di sini yang kita gunakan adalah ini. Nilai signifikan total ini yang 0,200 ya. Kita lihat PPT-nya. Ini yang akan kita gunakan 0,2 bukan 0,200 ya, 0,200. Di sini kalau kita lihat bahwasanya dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansinya besar dari 0,05 maka dia dikatakan normal. Jika nilai signifikansinya kecil dari 0,05 maka dia dikatakan tidak berdistribusi normal. Oke. Di sini kalau kita lihat data kita kan nilai signifikansinya kita dapatkan 0,200 ya. Jadi 0,200 ini pasti lebih besar daripada 0,05. Ini kita simpulkan datanya itu berdistribusi normal. Jadi kalau datanya sudah berdistribusi normal, maka kita lanjut berikutnya lah ke uji linearitas. Uji linearitas di sini dikatakan, jadi menurut Ghazali itu lagi, uji linearitas bertujuan mengetahui linearitas hubungan variabel dependen dengan independen. Jadi model regresi yang baik itu adalah jika variabel dependen dengan independennya itu memiliki data yang linear. Ini langkah-langkahnya bisa teman-teman lihat nih. Oke, kita lakukan langkah-langkahnya dengan SPSS. Caranya di sini analisis comparements, ambil comparements lagi. Pindahkan variabel X atau harga ke kotak independen. Kemudian variabel Y kepuasan pelanggan ke kotak dependen. Ambil option. Jangan lupa dicentang test for linearity. Kemudian continue dan OK kan. Data yang kita butuhkan di sini adalah ini ya. ANOVA tabel ini. Yang akan kita cek nilainya ini. Deviation from linearity. Yang nilai signifikannya yang 0,141. Ini yang akan kita gunakan. Kita kopikan tabelnya ke PPT-nya. Coba teman-teman perhatikan di sini. Kita dapatkan deviation from linearity-nya 0,141 yang ini ya. Yang saya kuningkan ini. Jadi menurut Imam Ghazali, jika deviation from linearity itu lebih besar daripada 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Karena di sini deviation from linearity kita adalah 0,141, lebih besar daripada 0,05, maka kita simpulkan di sini
Hubungan antara variabel harga dengan variabel kepuasan pelanggan memenuhi kriteria linear. Jadi data kita sudah normal, sudah linear, berarti sudah memenuhi uji asumsi klasik. Jadi kalau dia sudah memenuhi uji asumsi klasik tadi, jadi kita sudah bisa masuk kepada uji regresi linear sederhana ya. Oke, di sini kita lakukan uji regresi linear sederhananya. Jadi kalau sudah selesai uji asumsi klasik, baru kita bisa masuk pada uji regresi linear sederhana. Oke, kita cek apa itu definisi uji regresi linear sederhana. Ini ya. Jadi uji regresi linear sederhana seperti apa yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu melihat pengaruh satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Ini adalah bentuk persamaan regresinya. Ini ya. Dengan Y itu adalah kepuasan pelanggan, A itu konstanta nilainya tetap, B itu koefisien regresi, dan X adalah harga ya. Dan ini adalah langkah-langkahnya. Oke, kita coba melakukan uji regresi linear sederhana. Analisis regresi linear. Karena kita sudah melakukan analisis sebelumnya, kita reset datanya, reset. Harga atau variabel X pindah ke independen. Kepuasan pelanggan sebagai variabel Y pindah ke kotak dependen. Kita oke kan? Ini adalah hasil regresi linear sederhana yang kita peroleh ya. Nanti ini yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah nilai B ini. Ini kita kopikan kepada PPT tadi. Oke ya, kita lihat ya, kita kopikan. Ini nilai yang kita butuhkan. Jadi kalau teman-teman cek di sini, teman perhatikan. Ini yang akan kita analisis yang saya kuningkan ini. Di sini konstantanya kita peroleh 10,833. Sedangkan untuk koefisien regresinya kita peroleh 0,528. Jadi kalau kita buat persamaan model regresinya adalah Y sama dengan 10,833 ditambah 0,528X ditambah E. Ini epsilon ya. Dengan penjelasan, sini dikatakan jika nilai konstanta itu memiliki nilai positif, ya, jadi nilai konstanta kita di sini positif sebesar 10,833. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel independen yang meliputi harga bernilai 0, ya, ini nilainya 0, atau tidak mengalami perubahan, maka nilai kepuasan pelanggannya tetap 3, ini 10 ya, kita ubah, tetap 10,833. Jadi maksudnya di sini adalah ketika nilai X kita itu kita ubah dengan 0 atau nilai X-nya 0, maka nanti nilai kepuasan pelanggannya tetap di 10,833. Misalnya ini ya. Kalau 0,528 kita kali dengan 0, maka nanti nilainya habis ya. Ini habis. Oke. Maka nanti nilainya Y-nya sisanya 10,833. Jadi ketika X-nya 0, maka Y-nya bersifat konstan di 10,833. Itu maksudnya. Kemudian di sini untuk koefisien regresi kita X-nya lah 0,528 nih. Nih 0,528. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif antara variabel harga dan kepuasan pelanggan. Artinya di sini adalah ketika variabel harga itu naik nilainya nanti, maka variabel kepuasan pelanggannya juga akan naik. Tapi kalau nilai harganya turun, maka nilai kepuasan pelanggannya juga turun. Dan kenaikan itu sebesar nilai koefisien regresi yaitu 0,528. Maksudnya di sini adalah misalnya nilai harganya itu adalah 1 poin kita naikkan. Jadi kalau kita 0,528 ini kita kali dengan 1, maka hasilnya tetap 0,528.
Jadi kalau kita lihat hasilnya di sini pasti 0,833 ditambah 0,528 pasti naik nilainya ya. Tapi kalau dia tadi 0 nilainya, maka nilainya konstan di 10,833. Oke, itu maksudnya. Setelah kita lakukan uji regresi, jadi uji regresi ini melihat untuk pengaruh positif ya antara variabel X terhadap variabel Y. Kemudian di sini kita lakukan lagi uji hipotesis. Ini uji hipotesis. Uji hipotesis kita gunakan adalah ada 3. Koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan uji T parsial. Langkah-langkahnya sama dengan uji regresi linear sederhana. Untuk uji di sini hipotesis kita adalah H1. Diduga harga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Sedangkan H0 adalah diduga harga secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Ini hipotesis yang akan kita buktikan kebenarannya, mana yang benar atau yang salah. Oke, ini untuk uji korelasi. Di uji korelasi itu digunakan untuk melihat kekuatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Ini dasar pengambilan keputusannya. Ada kategorinya sangat tinggi, cukup rendah, dan sangat rendah. Bisa teman-teman perhatikan di sini. Untuk hasilnya di sini kita ambil ini ya. Kalau kita lihat tadi dari hasil uji regresi yang sudah kita lakukan itu adalah ini yang akan kita gunakan. Tapi yang kita gunakan di sini adalah nilai R-nya. Oke, kita cek. Jadi di sini yang akan kita gunakan adalah nilai ini. Hasil uji korelasi ini adalah nilai R. Coba teman-teman perhatikan, ini yang akan kita gunakan nilainya model summary ini 0,361. Di langkah-langkahnya sama dengan uji langkah-langkah regresi linear sederhana. Di sini interpretasinya adalah koefisien korelasi R sebesar 0,361, artinya korelasi harga terhadap kepuasan pelanggan itu sebesar 0,361 ya. Hal ini dapat dikatakan adanya hubungan positif sebesar 0,361 antara harga terhadap kepuasan pelanggan. Dan hubungannya itu rendah. Kenapa rendah? Kalau kita lihat tadi dasar pengambilan keputusannya, 0,361 ini termasuk kategori rendah. Nih, dari rentang 0,200 sampai 0,399. Dia rendah. Searah, maksudnya ini searah adalah tadi kan pengaruhnya regresi linear sederhana itu positif ya. Jadi ketika harganya naik, maka kepuasan pelanggannya juga naik, maka dia dikatakan searah dan positif. Itu hasil dari analisis uji koefisien korelasi. Kemudian untuk berikutnya koefisien determinasi. Kalau korelasi digunakan untuk melihat kekuatannya atau kekuatan hubungannya, apakah kuat, rendah, dan sebagainya. Kalau koefisien korelasi ini melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Kita melihat persentasenya di sini. Semakin persentasenya itu mendekati 1, maka semakin kuat dia dalam menjelaskan variabel independennya. Oke, kita coba cek ya. Ini kita tetap menggunakan yang tadi model summary tadi, tapi di sini kita menggunakan nilai R square-nya. Ini nilai R square, tapi ada yang menggunakan adjust R square. Tapi kita menggunakan di sini nilai R square-nya. Di sini interpretasinya adalah berdasarkan output R square. Di sini kita dapatkan adalah 0,131 ya. Sehingga disimpulkan variabel harga itu, ini X-nya, dalam menerangkan atau menjelaskan ya variabel kepuasan pelanggan itu sebesar 13,5
1%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain atau variabel lain. Di sisanya di sini adalah ini kira-kira sisanya 86,9%. Di faktor lain itu misalnya atau variabel lain misalnya itu seperti ya, faktor lain seperti promosi atau kualitas pelayanan dan lain-lainnya. Atau juga bisa diskon dan lain-lainnya ya. Jadi di sini harga itu cuma bisa menjelaskan atau menerangkan sebesar 13,1% terhadap kepuasan pelanggan. Jadi 86,9% lagi itu dijelaskan oleh faktor lain. Kemudian kita masuk pada UJT. Nah, ini UJT ya. UJT ini menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen. Ini kita cuma menggunakan satu. Pengaruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Kita buatnya menunjukkan pengaruh ya. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ini adalah dasar pengambilan keputusan. Bila T hitung besar dari T tabel atau signifikannya kecil sama dari 0,05, ini kecil aja kita ambil. Maka di sini dikatakan H0-nya ditolak, HA-nya diterima atau H1-nya diterima ya. Berarti ada pengaruh yang signifikan. Tapi kalau T hitung kecil dari T tabel dan signifikannya besar dari 0,05, maka ada pengaruh yang tidak signifikan. Untuk langkah-langkahnya sama dengan yang uji regresi linear sederhana, kita tetap menggunakan tabel ini. Kalau uji regresi linear sederhana tadi menggunakan nilai beta ya, sekarang kita akan menggunakan nilai ini, T hitung dan signifikan. Ini yang akan kita pakai. Buat teman-teman perhatikan, di sini T hitungnya adalah 3,218 dan signifikansinya adalah 0,02. Ini yang akan kita gunakan. Sebelum itu, di sini kan kita butuh nilai T tabel ya. Ini cara mencari nilai T tabelnya. Coba teman-teman perhatikan. Ini alfa yang kita gunakan adalah 0,05 ini. DF-nya ini rumus T tabel N kurang K kurang 1. N-nya 71 kita gunakan sampel kita. K ini adalah jumlah variabel bebasnya atau independen. Kita punya satu variabel independen 1 dan kita kurangi dengan 1. Ini rumus untuk mencari T tabel. Di 71 kurang 1 70, 70 kurang 1 adalah 69. Ini nanti di tabel T tabel itu, di tabel T tabel kita cek pertemuan 0,05 dengan 69. Coba kita periksa di sini. Ini ya, kita cek di sini. Yang di atas ini untuk nilai uji satu arah, one tiled. Yang di bawah ini yang nomor 2 ini untuk uji dua arah, two tiled. Di sini kita menggunakan uji dua arah, two tiled. Maka di sini kita pakai yang 0,05 atau 5%. Kita cari pertemuan 0,05 ini dengan 69. Ini dia. 1,99495 atau kita bulatkan aja 1,994 ya, kita pakai aja ini ya. Kita copy 495 ya. Ini 495. Ini 495. Jadi di sini kita simpulkan berdasarkan hasil analisis hipotesis dengan uji T parsial menunjukkan T hitung kita adalah ini 3,218 dengan T tabel 1,99495 dan nilai signifikansi kita 0,02 ya, lebih kecil daripada 0,05. Dengan nilai koefisien kita tadi itu 0,528. Ini datangnya dari mana? Yaitu dari uji regresi linear sederhana tadi. Kita cek. Ini ya.
Ini nilai koefisien 0,528, ini nilainya positif, maka menandakan pengaruh positif. Di sini kan koefisien regresinya positif ya. Jadi di sini kita simpulkan karena T hitungnya lebih besar dari T tabel dan signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka kita simpulkan di sini H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Jadi kesimpulannya adalah variabel harga memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepuasan pelanggan. Jadi hasil penelitian kita di sini adalah variabel harga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Jadi setelah kita lakukan uji T parsial, maka kita untuk analisis regresi linear sederhana sudah selesai. Jadi bagi teman-teman yang ingin diskusi silahkan chat aja di kolom komentar, atau bagi teman-teman yang ada kesulitan dan sebagainya bisa nanti request video apa yang akan dibahas, chat aja di kolom komentar. Semoga video ini bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.